Mustafa Balik Maqasid Amin Waghfir lana Madaya Wasyi'an Wal ahli wa sahbi Thumma tabi'ina Fahum ahli tuqa Wal naqa wal hulmi wal karami Ya Rabbi Mustafa Balik Maqasid Waghfir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, Ayahanda Mukarram Bapak Abdul Khair, Ayahanda Mukarram Bapak Qasid, dan juga Ayahanda Mukarram Bapak Rahmat selaku Ketua RT 04, Koordinator Taklim, serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus Sahibul Bait. Bapak ucap beserta keluarga puji syukur kepada Allah. Sama-sama kita panjatkan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah malam ini kita dapat kumpul kembali untuk melaksanakan taklim dengan harapan mudah-mudahan pada malam ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang nanti mendapatkan syafaatul ummah di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya jamaah sekalian, malam ini kita fikih membahas masalah hukum-hukum sholat yang 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Kitabul ahkamis sholat. Kitab menerangkan hukum-hukum sholat. Wahia, dan sholat itu lugatan menurut bahasa doa, yaitu doa. Jadi sholat yang biasa kita kerjakan, khususnya yang 5 waktu, yang umumnya juga sholat-sholat sunnah yang lain, itu menurut bahasa itu artinya doa. Syar'an dan sholat menurut istilah fikih, istilah syara, kama qala Nawawi, kama qala Rafi'i, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim, bisyara'i makhsusah. Salat menurut istilah syariat Islam, salat menurut ulama-ulama fikih, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Rafi'i, aqwalun, yaitu beberapa ucapan, wa af'alun, dan beberapa perbuatan, muftatahatun, yang disertai, yang dimulai bitakbir, dengan takbiratul ihram, muhtatamatun bitaslim, dan ditutup, diakhiri bitaslim, dengan ucapan salam, bisyara itu maksusah, dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi sholat pengertiannya ada 2. Sholat menurut bahasa, sholat menurut istilah syariat Islam. Jadi biar kita paham, kalau ditanya sholat itu apa sih? Jawabannya 2. Sholat menurut bahasa, sholat menurut syariat. Menurut bahasa doa. Sholat menurut istilah syariat Islam yaitu ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri atau dipungkasi dengan ucapan salam, bisyara itu maksusah, dengan syarat-syarat yang ditentukan. Salat antara pengertian bahasa dengan pengertian istilah syariat Islam
itu cocok. Sekarang kita buktiin. Ketika kita takbiratul ihram mengucap Allahu Akbar, itu awal tuh. Allahu Akbar itu kan ucapan. Harus diucap. Dengan apa? Lidah, bukan di hati. Nggak ada orang sholat takbirnya di hati. Allahu Akbarnya. Ya kagak boleh. Aqwalun itu artinya ucapan. Berarti kan pakai lidah. Allahu, bukan Allah. Allahu Akbar. Pakai lidah. Kan tentunya ketika kita mengucap Allah, hati kan niat. Aku sholat fardu maghrib atau subuh atau isya. Lalu kita lanjutkan dengan doa iftitah. Setelah doa iftitah kita lanjutkan dengan bacaan Fatihah. Ayat yang pertama sampai yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5 tuh. Itu kan pujian. Ihdinas siratal mustaqim, doa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Awalnya pujian, akhirnya doa. Ya, dalam surah Fatihah itu ada doanya, mengandung juga pujian dan juga pernyataan diri kita bahwasanya kita ini hanya menyembah kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah dan juga menyembah kepada Allah. Ketika kita duduk antara dua sujud, Rabbi pilih warhamni, itu kan doa kan? Rabbi pilih warhamni, wajibuni, warfa'ni, warzuqni, wadini, wa'afini, wa'afani, itu doa. Sesuai berarti sholat menurut bahasa, yaitu doa. Sebab yang kita baca dalam sholat itu doa. Bahkan kalau Nabi ruku atau sujud, beliau itu selalu memperbanyak bacaan Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ketika beliau ruku, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosaku, itu kan doa. Lalu ketika Nabi sujud, Nabi juga membaca bacaan doanya. Allahumma gfirli dzambi kullah dikah wa jillah wa awwala wa akhirah wa alaniyatah wa sirah. Doa. Kalau kita kan umumnya subhana rabbiyal a'la 3 kali atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Ketika kita ruku sama. Ya. Ketika kita ruku, kita muji kepada Allah. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Ketika kita sujud, kita puji subhana rabbil a'la wa bihamdi. Jadi di dalam sholat itu mengandung doa. Yang paling utama, duduk antara dua sujud, itu doa, jangan tinggal. Itu semuanya ada itu dalam kehidupan orang-orang mukmin. Apa yang diperlukan oleh orang mukmin itu ada di antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Rabbi warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afani. Bertambahin bisa Rabbi habli qalban taqiyan naqiyan. Itu ada tambahannya. Jadi Rabbi pilih, ya Allah ampuni dosaku. Warhamni, kasih sayangilah aku. Wajburni, cukupilah, tutupilah segala kekurangan atau cukupin segala kebutuhan hidupku. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Warzuqni, berikan aku rezeki yang halal. Warzuqni, wahdini, berikan aku petunjuk. Wa'afini, afiatkanlah aku. Wa'fu'ani, maafkanlah aku. Itu kan doa semuanya. Jadi cocok. Doa sholat menurut istilah dan sholat menurut bahasa. Jadi sholat menurut bahasa adalah doa, sedangkan sholat menurut istilah ulama fikih atau istilah syariat Islam
yaitu segala ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam. Bisyara itu maksusotin, dengan syarat-syarat tertentu. Apa sih syaratnya? Ya kalau orang sholat ya syaratnya Islam dulu. Iyalah, kalau enggak Islam enggak sah. Kemudian termasuk syaratnya ya bersuci dari hadas kecil, hadas besar. Kemudian termasuk syaratnya kalau kita mau sholat ngadep kiblat. Lalu kita tutup aurat, itu kan syarat-syaratnya biar sholat kita sempurna. Enggak ada orang yang sholat enggak tutup aurat. Itu namanya syarat-syarat tertentu. Islam, akil, balik. As-sholatul mafruḍah wa fi ba'din nusakhi as-sholawatul mafruḍat khamsun. Salat yang diperdukan atau salat yang diwajibkan khamsun, ada 5 waktu. Salat yang wajib ya, ada 5 waktu. Artinya wajib aini. Seseorang gak boleh ninggalin. Satu orang dia wajib melakukan. Enggak ada istilah talangan. Paketan. Ditalangin, arisan. Malam Kamis ini saya mau ngaji tapi nggak punya duit, tolong dong ditalangin dulu. Lah, nggak bisa. Nah, kalau paketan bisa, kalau sholat nggak bisa. Hari ini sholat zuhur mana malas banget dah. Talangin dulu dah. Ntar kira sholat asar lu gue talangin. Nggak bisa begitu. Hukumnya berdoain. Kewajiban atas tiap-tiap pribadi masing-masing, itu namanya berdoain. Hukumnya wajib 5 waktu. Yajibu kullum minha di awal waktin wujuban wasa'an ila ayabqa minal wakti ma yasa'uha fayadiku hina idin. Yajibu kullum minha, wajib masing-masing dari 5 waktu itu, 5 sholat itu di awal waktu, wajib kita sholat apakah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu di awal waktu. Wajib itu. Muasaan, waktu yang leluasa. Iya. Ya kan yang namanya sholat ada waktu-waktunya. Kalau kita melihat dari waktu jam, zuhur jam 12 sampai jam 3 dah. Nanti asar dari jam 3 sampai jam 6. Ini kalau kita melihat jam. Tapi ingat, jam bukan jadikan patokan buat masuknya waktu, bukan. Ya kadang-kadang kan suka berubah. Iya. Sekarang maghrib jam berapa? Jam 6 lewat 15. Jam 6 dah umpamanya. Nanti suatu saat maghrib bisa 6:30 kan? Ya begitu aja. Jadi patokannya bukan jam, patokannya matahari. Itu. Ada waktu-waktunya. Jadi ketika kita mengerjakan sholat yang 5 waktu, itu hukumnya wajib. Waktu yang leluasa jam 12 sampai jam 3. Kalau kita mengerjakan di awal waktu, itu kan waktu leluasa. Artinya sholat kita nggak tergopoh-gopoh, kagak terburu-buru. Ketika kita wudhu kita santai. Pakai kain juga berusaha, pakai kain yang santai, yang rapi. Kemudian kita gelar sejadah kita. Itu namanya wujuban muasaan. Melakukan sholat fardu yang 5 waktu itu di awal waktu, hukumnya wajib pada waktu yang leluasa. Artinya masih panjang waktunya. Ila ayabqa minal waqti ma yasa'uha. Sampai tersisa waktu yang luas. Sampai tersisa waktu yang luas. Arti tersisa waktu yang luas, umpamanya kan waktu sholat selama 3 jam. Kalau tinggal 10 menit lagi, waktunya masih ada. Umpamanya waktu zuhur habis jam 3. Jam 3 kurang 10, itu kan cukup waktu sholat. Ya kan?
itu masih wajib karena kita belum melakukan sholat zuhur. Nah, ketika itu waktu jadi sempit. Jadi ya maksudnya kalau yang namanya sholat itu nggak ada interval. Artinya umpamanya nih jeda ya. Habis waktu zuhur berarti masuk waktu asar. Habis waktu asar secara otomatis masuk waktu maghrib. Keluar waktu maghrib udah otomatis masuknya waktu isya. Waktu isya telah selesai berarti masuknya waktu subuh. Itu. Habisnya waktu subuh kapan? Bukannya masuknya waktu zuhur. Kejauhan. Itu yang salah tuh. Iya. Artinya begini, kalau masuk waktu zuhur, keluar waktu zuhur berarti masuknya asar. Keluar asar berarti masuknya maghrib. Keluar maghrib masuknya isya. Ya kan? Keluarnya isya masuknya subuh. Keluarnya subuh masuk ke zuhur. Lah kagak bisa. Itu yang salah. Kalau subuh itu kan ada batasannya. Matahari nontot. Udah nongol, udah habis itu. Jam 6 masih ada nggak? Matahari udah nontot loh. Hah? Udah terang ya. Tapi nontot ke matahari? Belum. Hah? Belum. Iya, itu waktu yang karohah. Iya. Selagi matahari belum nongol, hanya terang, yang penting dia belum nongol, itu masih ada. Itu waktunya sempit itu. Berarti kita kan tergopoh-gopoh. Belum kencing, buat wudhu, aduh. Iya. Jadi sholat yang 5 waktu itu wajib dikerjakan di awal waktu, di waktu yang leluasa, sampai waktu leluasa itu habis. Ketika waktu leluasa habis, hanya tinggal beberapa menit, jadilah waktu itu menjadi sempit. Ya, sholat zuhur jam 3 kurang 10 menit. 10 menit masih ada. Anggap aja dah jam 3. Jam 3 siang habis waktu zuhur. Berarti kita ngerjain zuhur jam 3 kurang 10. Itu sempit waktunya. Tapi tetap masih wajib. Karena kita belum melakukan sholat zuhur. Yang pertama al-zuhru, sholat zuhur. Ai sholatuhu, yakni sholat zuhur. Qala Nawawi, telah berkata Imam Nawawi, summiyat bidzalika li'annaha ghairatun waston nahar. Dinamain sholat zuhur li'annaha, karena sholatnya itu zahiratun, nampak, waston nahar, dikerjakan di siang hari. Artinya siang hari petang tuh. Artinya matahari tertinggi. Nah, jadi sholat apanya? Zuhur. Emang kenapa dibilang sholat zuhur? Karena ngerjainnya di tengah siang hari bolong. Yang banyak begitu. Tapi pengertian siang hari bolong ada ketentuannya. Jam 11 kan termasuk siang hari. Tapi belum masuk waktu zuhur. Wa awal waktiha, mula-mula waktunya sholat zuhur itu zawalu aimainus syamsi, tergelincirnya atau condongnya matahari, anwastis sama, di tengah-tengah langit. Ya, matahari ini adanya di tengah, bagian tertinggi. Tapi dia condongnya kemana? Ke barat. Nah, berarti udah mulai masuk. Tapi kalau umpamanya matahari masih ada di tengah, itu waktu istiwa, belum masuk waktu zuhur. Tapi kalau udah matahari udah mulai bergeser ke arah barat, udah miring, nah itu tandanya zuhur sudah masuk. Makanya bukan patokan jam, bukan. Nah sekarang kita buktiin aja. Bulan ini zuhur jam ini. Bulan besok bulan ini kita patokin zuhur jam 12 umpamanya. Nah, untuk bulan besok belum tentu. Kita patokin jam dan matahari, tentunya beda. Jadi patokan sholat bukan jam, bukan.
matahari. Kalau sholat 5 waktu patokannya matahari. Ya. La bin nadri li nafsil amri, bukan dengan sebab melihat hakikatnya suatu perkara, kenyataan, tidak melihat kenyataan, bal lima yadharu lana, tetapi sesuatu yang nampak kepada kita, yang bisa kita lihat, wa yu'rafu dzalika, dan diketahui dengan hal itu al mailu, dengan condongnya. Jadi bukan kita ngelihat siangnya, bukan. Kenapa disebut waktu zuhur? Karena kita mengerjakan sholat di siang hari, ya, di siang hari. Tapi kita lihat bukannya siang harinya, yang kita lihat, yang nampak di kita adalah condongnya matahari. Lakin kalau jam 12 tepat matahari pas ada di tengah-tengah, itu kan siang hari bolong. Tapi kan belum tentu dia masuk waktu zuhur. Tapi yang bisa kita lihat dengan kenyataan, matahari kalau udah condong ke barat, itu tandanya masuk. Yang jelas, yang bisa kita lihat condongnya matahari. Bitahawuli dhilli ila jihatil masyriq. Ya, condongnya matahari itu ya berpindah bayangan ke arah timur. Ya jelas. Ya kalau umpamanya matahari udah mulai condong ke barat, bayangan pasti kedorong ke timur. Nah, makanya kalau orang dulu, kalau ingin dia tahu waktu zuhur udah masuk apa belum, di tengah lapangan diceblokin lidi. Ya, diceblokin lidi. Kalau matahari pas, nggak ada bayangannya. Karena apa? Ya karena tengah-tengah. Tapi begitu matahari udah condong ke barat, otomatis bayangan lidi kan mundur ke belakang, ke timur. Nah, begitu sudah terlihat bayangan lidi, berarti tandanya masuk waktu zuhur. Atau umpamanya kita berdiri di tengah lapangan, kita diri pas matahari tengah-tengah, nggak ada bayangan kita. Tapi kalau udah condong, otomatis bayangan kepala kita udah ada, dan bayangan kepala kita bisa kita injek. Nah, itu udah masuk waktu zuhur. Gampangnya condongnya matahari. Tapi matahari juga letaknya beda-beda. Ada di tengah, kadang-kadang kan suka miring. Miring itu belum tentu dia itu masuk waktu zuhur. Kalau miring, kan bayangan ke sono. Ya, yang dilihat, yang nampak kalau udah mulai miring ke barat. Makanya dulu kan ada banyak perubahan tempat-tempat imam. Kiblat. Iya. Padahal tiap-tiap 6 bulan itu matahari berbeda tempat. Bulan ini dia lagi pas, tapi bulan lain ntar walaupun tengah-tengah dia condongnya ke kanan. Nanti 6 bulan berikutnya dia akan condong ke kiri. Iya, pakai dirubah imamnya. Terus ngajarin. Ini dulu karena ada gempa di Tahiti, di mana tuh? Afrika. Kagak. Kalau matahari model begitu. Jadi enggak selamanya lurus, tapi lurus ada juga mencong ke sono, ada juga mencong ke sono. Begitu 6 bulan sekali itu. Iya, jadi patokan matahari. Jadi jelas buat kita kalau ingin mengetahui masuknya waktu zuhur, berdirilah di lapangan. Kalau sudah terlihat bayangan kepala kita, itulah tandanya matahari udah mulai condong ke barat, dan itu tandanya masuk waktu zuhur. Ba'da tanahi qasrihil ladhi huwa ghayatur tifai syamsi, yaitu setelah habisnya pendeknya bayangan yang dia itu puncak tingginya matahari. Artinya matahari yang tertinggi pas tengah-tengah. Tapi kalau udah mulai condong, dia udah mulai memendek. Kalau lebih pendek lagi pas mau maghrib, pendek banget ya. Udah mau apa tuh? Tenggelam ya. Paling tinggi yaitu tengah-tengah. Wa akhiruhu, akhirnya sholat zuhur. Ay waktu zuhri, yakni habisnya waktu zuhur. Idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilli zawal.
apabila bayangan menjadi tiap-tiap sesuatu sama sepertinya. Setelah bayangan itu tergelincir, ya. Setelah bayangan tergelincirnya, artinya kalau habisnya waktu zuhur, umpamanya nih bambu kita tancepin 1 meter, jadi dari tanah ke ujung 1 meter, dan ini mesti dihitung, pokoknya kagak kelihatan kan, kita pantek, ya, dari pas tanah sampai kemari 1 meter. Lihat nanti bayangannya, kalau bayangannya sama 1 meter dengan bendanya 1 meter, itu udah detik-detik akhir tuh. Lalu masuknya waktu asar, kalau udah tambah sedikit lebih panjang daripada bambunya itu. Jadi kalau yang namanya matahari ya seperti itu, ya ada bayangan. Kalau bayangan sama bendanya sama ukurannya, itu udah mau habis. Tapi kalau bayangan lebih panjang daripada bendanya, berarti sudah masuk waktu asar. Ya, kenapa seperti itu? Itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu waktunya sudah ditentukan untuk orang-orang mukmin. Dari mana dia lakukan itu? Dari penelitian. Jadi ada sejarahnya. Kok matahari udah tergelincir sedikit masuk waktu zuhur, kok waktu asar pas bayangan udah nambah sedikit dari ukuran bendanya, ya, ketika Nabi Mi'raj itu kan tanggal 27 tuh, 27 Rajab, ya, diberangkatkan oleh Allah ke langit, ya, singkat aja nih ceritanya, mendapatkan perintah sholat 5 waktu, turun ke Mekah pas waktu subuh. Nabi enggak melakukan sholat subuh, enggak. Kenapa? Itu kan perintahnya global. Nabi belum tahu kapan waktunya, ya, bagaimana cara ngerjainnya. Ditunggu sama Nabi. Ya, kan sholat 5 waktu. Ini subuh, bagaimana? Karena Nabi belum tahu bagaimana caranya sholat subuh, bagaimana apa bacaannya, bagaimana gerakannya, kan begitu. Kemudian pas matahari tergelincir masuk waktu zuhur, malaikat Jibril turun ngajarin Nabi sholat zuhur. Di situ Nabi melakukan sholat yang diwajibkan oleh Allah pertama kali, zuhur. Itu diajarin sama malaikat Jibril. Ya. Perintahnya langsung dari Allah kepada Nabi, tapi Allah mengajarkan Nabi sholat melalui malaikat Jibril, bacaan Fatihahnya. Gitu. Kemudian selesai, udah kan sholat asar, ditunggu lagi sama Nabi. Begitu masuk waktu asar, Jibril turun lagi ngajarin sholat asar. Begitu matahari mau terbenam, Jibril belum datang, kan mau masuk waktu maghrib. Begitu pas matahari terbenam secara full total, datang malaikat Jibril ngajarin Nabi sholat maghrib. Begitu Syafaqul Ahmar habis, ya, mega merah itu mulai habis, turun malaikat Jibril mengajarkan Nabi sholat isya. Begitu juga pas waktu tulu'ul fajar, ya, fajar sodik datang, ya, udah mulai siang, bukan fajar kagib, ya, fajar sodik, fajar kedua. Begitu fajar kedua datang, malaikat Jibril turun mengajarkan Nabi sholat subuh. Itu sejarahnya. Jadi ketentuan sholat yang 5 waktu ada. Jadi patokannya bukan jam, matahari patokannya. Iya, umpamanya habisnya waktu maghrib, kalau mega merah udah habis. Biasanya kan kalau maghrib datang waktu maghrib kan biasanya masih terang banget, ya. Masih terang kok udah maghrib, kagak ngaruh. Yang penting matahari udah tenggelam. Ya. Lama kelamaan maka akan timbul awan merah. Ya. Awan merah udah habis, masuk waktu isya.
Makanya kan patokannya matahari. Habisnya waktu subuh juga dengan nongolnya matahari itu. Jadi ibadah sholat yang 5 waktu itu patokannya matahari ya. Boleh kita jadi pegangan buat jam ya nggak apa-apa. Iya, jam juga kan nggak selalu tepat waktu. Ya kadang-kadang kemarin zuhur jam 12, sekarang kok zuhur jam 12:05 gitu. Jadi kan biasanya kalau di kalender suka ada tuh waktu-waktu sholat. Setiap daerah waktunya beda-beda. Sholat adzan terus nggak berhenti, terus nyambung gitu. La ilaha illallah kan habis tuh adzan. Di tempat lain ada lagi mulain, kemudian berakhir ada lagi yang mulain, itu nggak masuk akal itu. Begitu juga waktu sholat di daerah Kediri, sholat subuh jam berapa? Nah, begitu aja udah. Ya apalagi di daerah sana tuh yang pertama kali matahari nongol. Di mana tuh? Ujung ono? Hah? Ono ujung timur apa namanya tuh? Sabang Merauke. Hah? Merauke. Berarti kan matahari di sana ya? Ya berarti kan subuhnya paling dulu, bisa jadi subuhnya jam 2. Nah iya. Asik juga. Nah, subuh jam 2 kita udah bangun ya. Jadi ya kan kalau matahari nongol gitu tuh. Beda sama bulan. Bulan mah dari sini. Bulan tuh dari barat ke timur. Makanya lihat, kalau umpamanya orang lagi neropong untuk menentukan hilal, ngelihatnya ke arah barat, ngelihat bulan. Kalau ngelihat matahari, sono ke arah timur. Iya. Jadi kalau matahari dari timur ke barat, kalau bulan dari barat ke timur. Makanya kalau umpamanya di awal-awal bulan ada bulan sabit, adanya di barat. Nanti lama-lama dia ke tengah. Kalau dia ke tengah tanggal 13, 14, 15 dia bunder full, bunder total tuh. Entar lama-lama ya ke sana. Entar bulan sabit yang kedua menandakan akhir bulan adanya di timur. Lama-lama tenggelam, nongol lagi. Oh berarti berubah bulan lagi gitu. Biar sedikit paham dah. Ya, kok matahari dari timur, bulan dari barat. Makanya pantas bulan haji lebaran Arab dulu. Ya begitu aja udah. Ya, kok kagak bareng sama Arab. Tiap-tiap daerah punya hadul matla, batasan terbit. Begitu aja. Tiap-tiap daerah punya batasan terbitnya matahari dan terbitnya bulan. Ya kali dulu ada, ya dia duluan dah. Oh, kalau dia duluan bulannya nongol. Iya. Sekarang kayak kita nih. Di sini jam sekarang berapa nih? Sekarang 8 ya. Jam 9. Dan di sana baru asar. Iya, baru asar sana mah. Iya. Belakangan. Masalah kan sholat, itu matahari kan? Iya. Tapi kalau bulan, duluan dia. Gitu aja. Itu mau nggak usah pakai didebatin. Bulan haji kok Arab dulu, kita belakangan. Ya, geblek. Biarin aja, mau siapa pakai duluan. Asal jangan tanggal 11 haji aja baru Idul Adha. Salah. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah.